Yin Shichen, lepaskan aku. Apa yang ingin kamu lakukan? Aduh. Bukankah aku yang seharusnya menanyakan itu, istriku? Kamu, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti maksudmu. Bukankah kamu sebelumnya memberikanku pada Lin Xiaoya? Kenapa? Kamu menyesal? Aku tidak perlu memberitahumu. Tidak mau bilang. Kalau begitu, kamu bicara dengan bahasa tubuhmu saja. Yin Shichen, masih siang begini kamu ingin... Yin Shichen. Apakah kamu pikir ada gunanya kamu memohon belas kasihan sekarang? Jangan. Wah. Gu Sisi, dasar bodoh. Tidak bisakah kamu melihatnya? Sisi, aku beritahu padanya kalau kamu menyukainya. Aku suka. Shichen, ada hal yang ingin aku bicarakan berdua denganmu. Apakah kamu bisa memberiku satu kesempatan? Kamu sebaiknya pergi. Yin Shichen tidak punya waktu bertemu denganmu. Siapa kamu? Beraninya kamu menghadangku? Shichen. Maaf, aku tidak bisa menghadangnya. Gu Sisi. Dasar kamu pembohong. Bukankah kamu bilang kalau kamu sudah tidak ada apa-apa dengan Yin Shichen? Lalu apa yang kalian lakukan barusan? Gu Sisi, kamu yang memaksaku. Jangan salahkan aku bertindak kejam. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Aku pergi dulu. Shichen, aku... Katakan berapa duit? Shichen, kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Apakah aku wanita seperti itu? Shichen, aku benar-benar tidak bisa melepaskanmu. Gu Sisi bodoh, tapi bukan berarti aku juga bodoh. Aku sudah sangat jelas dengan trikmu itu. Dina. Oh, bukan. Lin Xiaoya, melihat kalau kita pernah punya hubungan, aku terus membiarkanmu. Tapi kesabaranku ada batasnya. Bukankah kamu terus berteriak kalau ada hal yang ingin dibicarakan padaku? Kamu tidak perlu mengulangi perkataan yang sebelumnya. Jika tidak ada kata-kata yang baru, maka kamu boleh menyingkir. Shichen, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Bagaimanapun kita pernah saling mencintai. Karena melihatmu pernah memberiku sebuah hadiah besar, sebab itu aku membiarkanmu terus hidup sampai sekarang. Bila tidak, apakah kamu pikir aku adalah orang yang mudah diajak bicara? Sudah, waktumu sudah habis. Kamu tidak mengatakan hal yang membuatku puas. Kamu boleh menyingkir. Shichen, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Maaf, awalnya aku ingin kamu tinggal untuk bersenang-senang. Tapi tidak sangka terjadi hal seperti ini. Barusan, apa yang Yin Shichen ingin katakan padaku? Tapi sekarang, Yin Shichen bersama dengan Xiaoya. Mungkinkah... Sebentar lagi kita harus kembali. Cuaca hari ini sangat baik. Apakah kamu mau pergi ke pasar bunga bersamaku untuk jalan-jalan? Sekalian mampir ke tempatku untuk minum teh. Aku menganggapmu sebagai teman, tapi kamu tidak perlu khawatir meskipun dadaku jauh lebih besar daripada wanita itu. Tapi aku tidak akan pernah melakukan hal seperti menikam teman dari belakang. Baik, meskipun kita sudah saling melihat sisi terburuk pihak lain, tapi kita tidak saling meremehkan satu sama lain. Ayo kita pulang.
Aku sudah janji akan pergi jalan-jalan ke pasar bunga bersama dengan Ruona. Jadi aku tidak akan ikut mobilmu. Baik, biarkan Xiaoa ikut bersamamu. Tidak perlu. Aku pergi untuk jalan-jalan, bukannya ingin pergi mencari masalah. Sudah cukup ada Ruona yang menemaniku. Sebenarnya aku jarang datang ke rumah ini. Sebagian besar waktuku tinggal di tempat lain. Rumah kecil yang begitu indah. Aku hanya akan datang ke tempat ini saat hatiku kesal. Lihatlah dari sini, kita bisa lihat pemandangan separuh kota. Aku sangat suka memindahkan kursi ke sini saat aku merasa kesal. Lalu melihat lalu lintas yang sibuk di bawah. Melihat semua orang melewati persimpangan dengan tertib. Dan kemudian perlahan-lahan menjadi tenang. Jika tidak percaya, kamu boleh mencobanya. Meskipun kota ini begitu sibuk dan berisik, tapi pada saat ini aku benar-benar merasakan ketenangan. Seketika semua kekesalanku menghilang. Sisi, aku terima telepon dulu. Halo? Hah? Bagaimana kamu tahu kalau dia ada di sini? Mo Zixin ternyata menelponku dan bilang kalau dia ingin mengundang kita makan besok. Masih ada hal yang ingin dibicarakan denganmu. Kenapa dia ingin mengundangku makan? Ngomong-ngomong, apakah kamu tidak merasa kalau sikap Mo Zixin terhadapmu sangat istimewa? Ya, sedikit aneh. Aku juga tidak tahu kenapa. Tapi aku jelas-jelas hanya bertemu dengannya beberapa kali saja. Lagi pula aku juga tidak banyak bicara dengannya. Apakah kamu tidak menyelidiki alasannya? Baiklah, saat aku senggang, aku sebenarnya mendengar sesuatu. Mungkin kamu sendiri tidak percaya, tapi wajahmu sama persis dengan almarhum tunangan Mo Zixin, Yun Nuo. Kamu dengar baik-baik sama persis, bukannya mirip? Bagaimana mungkin? Ini sangat mirip sekali. Aku yang seorang asing saja begitu kaget. Menurutmu, saat Mo Zixin melihatmu, bagaimana reaksinya? Mo Zixin hanya mencintai Yun Nuo sepanjang hidupnya. Meskipun tunangannya sudah meninggal 2 tahun, tapi dia tidak pernah goyah. Akhirnya aku tahu sekarang, kenapa Mo Zixin selalu menatapku dengan tatapan yang rumit. Di dunia ini sangat sulit menemukan pria yang begitu tergila-gila. Lalu, apakah kamu mau bertemu dengannya? Jika tidak mau, aku bisa menolaknya. Pergilah, aku sebenarnya juga penasaran. Kalau begitu, ayo kita mandi bersama, lalu tidur bersama. Bila tidak, besok kulit kita akan buruk loh. Ruona, sebaiknya aku mandi sendiri saja. Aku tidak terbiasa mandi bersama dengan orang lain. Tidak bisa, karena kita sudah menjadi teman baik. Tentu saja harus mandi bersama. Wah, besar sekali. Maaf, kami datang terlambat. Tidak masalah, aku juga baru sampai. Hari ini aku memberanikan diri untuk mengajak kalian berdua keluar untuk menemuiku. Selain ingin mengajak kalian berdua untuk makan, aku punya permintaan yang tidak masuk akal. Jika ada yang ingin CEO mau katakan, maka katakan saja. Kami masih bisa memaklumi hal kecil seperti ini. Aku tahu kalau Nona Gu bukanlah anak kandung keluarga Gu, tapi anak angkat. Entah apakah Nona Gu bersedia membantuku melakukan beberapa tes. Bagaimanapun, adalah hal yang normal bila ada orang yang mirip. Tapi, kamu dan Yun Nuo benar-benar terlalu mirip. Maaf, aku tidak bisa bekerja sama. Tidak peduli siapa orang tua kandungku. Saat ini semuanya tidak ada artinya untukku. Sekarang aku hanya punya seorang ibu, namanya Jian Xiao. CEO Mo, kami datang ke sini karena penasaran pada Yun Nuo. Dia adalah seorang gadis yang legendaris. CEO Mo sebagai tunangan Yun Nuo pastinya sangat mengenalnya kan? Kami sangat ingin mendengar ceritanya. Baiklah, karena kalian berdua tertarik, aku akan menceritakan beberapa cerita kami jika kalian tidak merasa keberatan. Kalian benar-benar sangat mirip. Maaf, aku tidak bisa mengendalikan diri. Jika kami berdiri berhadap-hadapan, mungkin aku juga akan merasa seperti melihat cermin. Tapi temperamen kalian sangat berbeda, sebab itu dengan mudahnya tidak akan salah mengenali.
Jika Nuo-Nuo masih hidup sampai sekarang, dia seharusnya berusia 23 tahun. Bintangnya adalah Cancer. Dia juga Cancer, 23 tahun. Nuo-Nuo telah menunjukkan bakat dan talenta yang luar biasa sejak dia lahir. Saat umur 4 tahun, dia sudah terbiasa dengan 2 bahasa asing dan bisa mendeskripsikan beberapa mahakarya klasik. Saat berusia 10 tahun, dia dapat menciptakan sesuatu sendiri. Dia masuk universitas awal, 16 tahun sudah mendapatkan gelar S2, tapi karena tubuhnya lemah, keluarganya tidak mengizinkannya belajar di luar negeri dan hanya boleh belajar di dalam negeri. Tapi meski begitu, saat semester 2 dia tetap pergi ke Amerika selama setengah tahun dalam pertukaran pelajar. Dalam setengah tahun itu, Yun-Nuo menjadi dewi di kalangan orang Cina di Amerika. Jangan menangis. Bagaimana selanjutnya? Jangan berhenti, jangan berhenti. Maaf, aku akan teruskan. Aku mengenal Yun-Nuo saat dia masih kecil. Saat aku bertemu dengannya lagi, dia sudah menjadi dewi. Aku menunggu begitu lama sampai dia tumbuh dewasa. Saat dia berusia 19 tahun, akhirnya kami bertunangan. Tapi tubuhnya semakin lama semakin buruk. Dalam setahun terakhir, dia sampai tidak bisa bangun dari ranjang dan hanya bisa berbaring di ranjang. Dia terus memberitahuku, Aku berhutang pada adikku. Seluruh hidupku sebenarnya untuk menembus adikku. Aku mohon padamu, kamu harus melindungi adikku selama sisa hidupnya. di dunia ini tidak ada Yun-Nuo kedua. Benar saja, Tuhan cemburu pada keindahannya. Begitu, kamu sangat mencintainya kan? Seomu, menurutmu? Jadi, apakah kamu berencana untuk mempertahankan cinta ini selama sisa hidupmu? Atau apakah kamu berencana untuk mengubur perasaan ini dalam-dalam pada akhirnya? Rona, pertanyaan ini terlalu berlebihan. Masa depan dapat berubah drastis. Apapun yang aku katakan sekarang, aku sebenarnya tidak terlalu yakin. Aku hanya dapat bilang, sampai sekarang perasaanku padanya tidak pernah berubah. Rupanya begitu. Aku pikir alasan CEO mau bekerja sama dengan grup keluarga Yin karena Sisi begitu mirip dengan Yun-Nuo. Kenapa kamu menunjukku? Aku ini tidak bersalah. Jika suatu hari Nonagu bertemu dengan keluarga Yun, tolong bersabarlah. Keluarga Yun selalu tidak bisa menerima kepergian Nuo-Nuo. Jika terjadi sesuatu yang membuat Nonagu merasa canggung, tolonglah berbesar hati karena memandang Zisin. Iya. Akhirnya pulang. Ini apel untukmu. Terima kasih, Rona. Aku benar-benar tidak tahu kemana semua makanan yang kamu makan. Kenapa tidak menjadi gemuk? Jelas-jelas kamu makan begitu banyak di hotel tadi. Tidak kok, aku sudah mulai gemuk sejak awal. Jika tidak percaya, kamu lihat sendiri. Perutku mulai membesar. Mungkin kekenyangan. Lambung di sini dan bayinya di dalam sini. Aku merasa hanya 2 hari tidak melihat perutku, tapi sepertinya semakin besar. Lihatlah, perutku benar-benar menonjol keluar. Sudah 3 bulan lebih. Apanya yang aneh kalau kelihatan? Tidak boleh membiarkan Sisi berpikiran kalau aku tidak mengerti apa-apa. Tapi aku benar-benar belum pernah mengalaminya.